kita menemukan kebersamaan di sana ya, di mana ada suka dan dukanya. Ketika kita ada suatu permasalahan, kita bisa diskusi. Ketika kita ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, kita bisa ngumpul saling sharing gitu. Jadi momen-momen yang paling indah itu ya ketika bisa bersama, itu ada karena lengkap dari teman-teman itu, senior-senior juga ada yang bisa main musik, ada yang ya bisa yang ya kemampuan-kemampuan yang lain lah. Akhirnya itu kan beberapa warna itu ketika kumpul itu kan menjadi suara yang indah kan gitu, seperti musik. Itu alhamdulillah saya bersyukur sekali, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala saya bisa masuk di Tapak Suci UMS itu. Saya berhijrah dari ketika saya belum berhijab. 1 tahun saya di Tapak Suci itu saya mulai sedikit-sedikit menggunakan hijab. Teman-teman yang ada di situ di Tapak Suci itu membimbing saya, memberikan arahan, terus mengajarkan kepada saya tentang hal-hal yang baik, sampai bagaimana saya bisa mengaji. Dan itu salah satu yang sangat saya syukuri, saya masuk di Tapak Suci UMS itu. Ada yang sangat tidak saya lupakan ya ketika bergabung di dalam kegiatan Tapak Suci UMS itu adalah rasa kekeluargaan. Saya betul-betul merasakan dan tidak pernah saya alami dan tidak saya pernah lihat di tempat lain. Ketika saya waktu itu mengalami suatu persoalan, tetapi waktu itu teman-teman baik yang dari pelatih maupun dari teman-teman itu ikut merasakan saya perlu bantuan, sehingga saya merasa cukup terharu. Itu pertama kali ada itu mahasiswa-mahasiswa UMS yang berasal dari Solo itu latihan di UMS. Terus tahun 87 itu baru berdirinya UKM Tapak Suci hasil muktamar Tapak Suci di Surabaya. Jadi saat itu yang jadi penggeraknya pertama kali yang jadi kader cuman baru 2 orang. Saya sendiri sama Bambang. Yang saya sampaikan kondisi saat itu pengurus untuk Tapak Suci di UMS masih minim, sekitar kurang lebih 15 orang. Namun dengan 15 orang itu bisa menangani siswa-siswa yang kurang lebih sampai 200 kurang lebih. 200 siswa, masih siswa semua. Ya. Yang kader cuma pelatihnya saja. Tahun 1989. Saat itu saya sudah ikut Tapak Suci dan sudah mencapai satu masih kader Vladimir. Dari informasi awal itu akhirnya saya mencoba, setelah jalan sekian minggu, saya mencoba melihat waktu latihan di sekitar Tapak Suci, di sekitar Tapak Suci. Kemudian setelah dibuka, saya mendaftarkan diri sebagaimana seperti yang lain, yaitu menjadi siswa baru. Tanpa harus saya menunjukkan saya pernah ikut Tapak Suci. Hanya saja kebetulan saat itu saya memakai celana merah.
sehingga saya waktu itu sama si istilahnya apa, mencoba ada urung iso, belum bisa itu. Ternyata tetap terekam oleh salah satu pelatih, kalau nggak salah namanya yang sangat Pak Yusuf Ibrahim, itu orangnya sangar lihat saat itu, tapi berkacamata. Salah satu tokoh pelatih saat itu. Di antara pelatih saat ini, kalau nggak salah beberapa pelatih yang biru adalah Pak Yusuf Ibrahim, dan Pak Bambang Pitoyo, dan Pak Muhammad Adi yang terkenal dengan nama Tison. Satu lagi Mas Marno dan Mas Jahid. Kemudian di tengah situasi itu juga yang namanya manusia ya, tidak luput dari kekeliruan dan kesalahpahaman. Bahkan pada saat itu juga pernah terjadi sedikit kegesekan atau kesalahpahaman yang sehingga membuat pernah hampir setengah tahun Tapak Suci vakum. Karena kesalahpahaman di sini dilakukan oleh para pelatih paling senior, sehingga anak buah atau anak latih itu hanya menunggu kepastian saja. Setelah setengah tahun agak vakum, kemudian saat itu kami bingung karena pelatih-pelatih saat itu hampir tidak aktif, sehingga saya pribadi yang tinggal satu, saya dan Mas Bambang Pitoyo. Saya dan Mas Bambang masih tinggal 2 orang itu. Kami kekurangan pelatih, padahal latihnya banyak sekali. Kami banyak teman di situ, ternyata saya ingat namanya Mas Arif Lutfi. Masuknya saya di Tapak Suci itu sebenarnya ada dorongan dan cerita yang saya dengar dari teman saya yang juga berasal dari Bimda Wonosobo, yaitu Mas Juni, yang lebih awal beliau ini sudah masuk di sana. Ternyata setelah saya dengar di sana ada dinamika yang sebenarnya cukup serius yang sedang terjadi di Tapak Suci UMS itu. Nah, disinilah saya mulai terpanggil untuk mulai masuk ke Tapak Suci UMS dengan misi saya harus bisa membenahi. Nah, disitulah kemudian saya mulai berkiprah di sana dengan misi untuk membenahi. Yang ketika itu saya melihat Tapak Suci UMS ini dalam pandangan saya itu masih belum, dari segi keilmuan belum bagus, dari sisi organisasi juga belum bagus. Nah, disinilah kami bersama dengan teman-teman Mas Yuni itu juga membenahi. Tapak Suci UMS itu statusnya belum jelas. Jadi dinamika mengenai kedudukan Tapak Suci UMS itu melahirkan tekad kami yang pada saat itu berpikir bagaimana mengenai status Tapak Suci UMS pada saat itu. Kemudian kami bersama-sama dengan teman, ada Mas Rahmat, kemudian Mas Yuni, berinisiatif ke silaturahmi ke pimpinan pusat Tapak Suci pada saat itu. Kemudian kami ke sana, kemudian kita minta penjelasan mengenai status kedudukan Tapak Suci UMS itu seperti apa. Kemudian ada salah satu pendekar yang mengatakan kedudukan Tapak Suci UMS itu adalah salah satu cabang istimewa. Ketika tahun 94 itu saya masuk statusnya sudah cabang istimewa. Jadi ketika tahun 95 saya jadi pengurus pertama, itu melihat memang SK dari pimpinan pusat itu kita dianggap sebagai cabang istimewa yang mempunyai kedudukan setara dengan Pimda, dan di SK itu tertanggal tahun 1992. Jadi sebelum saya masuk UMS itu sudah status cabang istimewa.
mungkin agak berbeda dengan tapak suci yang lain. Secara yuridis namanya Universitas Muhammadiyah Surakarta, itu kan di bawah pemerintahan Surakarta, karena dulu IKIP Surakarta. Tapi secara geografis, nah itu kan masuknya ke Kabupaten Sukoharjo. Jadi secara geografis kalau UMS itu Kabupaten Sukoharjo, otomatis tapak suci juga bisa masuk ke Sukoharjo. Tapi pada tahun itu juga muncul SK Pimda 185 Kartosuro. Nah, itu kan berarti di bawah tiga Pimda itu. Tiga Pimda. Seingat saya dulu saat itu saya sekretaris tahun 96 itu, sebelum muncul SK unit itu. Saya kumpulkan saat itu, kita mediasi pimpinan wilayah tapak suci Jawa Tengah, kemudian tapak suci Sukoharjo dan tapak suci Solo saat itu di auditorium itu. Saya masih ingat betul tahun itu. Akhirnya ada kesepakatan. Nah, tapak suci UMS ada apa toh? Seperti ini kan sudah jalan gitu. Kan nggak ada masalah. Kalau pengen atlet ya belajar aja ke Solo gitu. Kalau pengen organisasinya maju ya belajar aja ke Sukoharjo. Jadi orang-orang para pendekar sepuh dulu memang sudah mengarahkan seperti itu. Tidak perlu rebutan ini Solo apa Sukoharjo apa Kartosuro gitu. Mulai tahun 96 pasca muktamar tapak suci itu sesuai ADART kita kan masuk dijadikan unit. Jadi unit 003 itu kita dapat, seingat saya akhir tahun 96 pasca muktamar. Kemudian tahun 2001 pada muktamar 2001 itu di muktamar diputuskan tidak ada unit. Tapi tetap saya mensupport adik-adik itu kita tetap pakai unit gitu. Yus tetap unit saja. Selama unit tidak dilarang dan tidak dihapus langsung oleh PP, kita tetap pakai unit. Mas Yusuf, piye kabare Mas? Alhamdulillah apik. Ya neng di Erban. Arep bubeng kampus. Mas ora tau dolan kampus sih lho. Lagi kebetulan anak-anak latihan. Oh iya loh. Alhamdulillah. Aku pengen nonton Mas. Ayo tak terke ya. Ayo sip. Ya alhamdulillah Mas. Ya wes mula kowe awake dhewe suwe ra tau nang kampus ya. Iya, masih aktif adik-adik untuk mengembangkan pencak silatnya. Generasine masih berlanjut. Gedungnya dadi apik saiki. Oh Mas. Nah, kantornya saya kan kene iki. Kene iki kira-kira kene iki. Kene iki. Awake dhewe latihannya ning kene kan? Ning kene iki ya. Nah, ini grianya, kono kantornya. Kita kalau main-main ke belakang. Sekarang gedungnya sudah luar biasa sekali, lantai 4. Cuman awake dhewe ra tau ini, Mas. Lha kowe. Ya alhamdulillah generasi ini adik-adik kita masih melanjutkan. Waktu mendirikan tapak suci itu masalah apa? Pelatih juga nggak ada. Pelatih istilahnya tidak mencukupi. Tidak cukupi. Juga peralatan saat itu kan juga belum diutamakan ya. Kayaknya belum, karena juga kita belum pernah mengadakan kejuaraan. Salah satunya kejuaraan nasional saja untuk mahasiswa itu tertunda-tunda.
baru terlaksana sekitar 92. Nah, saat itu kita awal-awal mendirikan itu yang kami susah itu waktu itu memang pelatih. Kemudian memang ada beberapa kali Pak SK diminta untuk ngelatih di UMS walaupun hanya sebentar. Ngelatih tahun 2003. Nah, Pak SK ngelatih sekitar 1 bulan atau 2 bulan. Nah, alhamdulillah menelurkan pesilat yang tangguh, pesilat yang berdaya saing tinggi, memperoleh juara dan menjadi pesilat terbaik. Ya, alhamdulillah Mas Roni dari UMS pada waktu itu memperoleh pesilat terbaik invitasi perguruan tinggi di Jember. Berkahnya Pak SK ngelatih itu mendapatkan istri seorang pelatih tapak suci dari UMS. Alhamdulillah, itu salah satu berkahnya ngelatih di UMS. Nah sekarang yang dilatih Mas Nur Subakti, nah ini semakin luar biasa, membawa UMS semakin jaya. Nah, di awal-awal saya membina atlet tapak suci UMS ini memang tantangannya sangat luar biasa. Jadi dilihat dari segi kualitas atlet pada awalnya itu memang sangat tidak merata. Ketika saya melatih di luar UMS itu seperti apa, ketika saya masuk di UMS ini tantangannya memang sangat luar biasa. Salah satunya dari segi fasilitas, perhatian. Walaupun sebenarnya secara perhatian menurut saya tidak begitu kurang ya, tapi memang untuk kategori pembinaan atlet berprestasi, untuk perhatian baik dari fasilitas, pendanaan dan lain sebagainya itu menjadi salah satu hal yang menjadi tantangan bagi saya. Masih banyak terjadi tumpang tindih lah, artinya para atlet juga untuk memenuhi kebutuhannya masih sering iuran. Kemudian saya sendiri jadi seorang pelatih juga masih kebingungan dalam memenuhi kebutuhan atlet. Jadi memang di era-era awal itu kalau bahasa kata memang babat alasnya ya lumayan tantangannya. Peningkatan prestasi tadi dari 2016 sampai 2024 ini menjadi salah satu capaian prestasi yang menurut saya menjadi capaian yang sangat luar biasa. Karena di 2024 ini tadi yang saya sampaikan ada prestasi di level internasional, dan saat ini Mas Ginting Baharudin Putra itu menjadi salah satu atlet yang potensi masuk dalam skuad tim Indonesia yang akan bertanding di SEA Games tahun 2025. Assalamualaikum adik-adik. Waalaikumsalam Bapak. Nah ini kalau ini di Utamangu nih. UNS. Ini Mas Juni Bumakante. Ini Mas Eka. Mas Eka sekarang jadi suaminya Mbak Ambar. Mbak Ambar ini ya.
Terus ini lari. Dari tadi kok samar-samar kok ini kan nggak bisa. Ceritanya gimana saya itu kita tuh pernah ngelatih Kopassus itu. Saya kan termasuk mahasiswa kader ya, dari Soburan tuh dari yang dari daerah Sumatera Barat. Kebetulan setiap alumni Soburan itu di samping dia tinggal di asrama, nanti mereka dibebaskan untuk tinggal untuk pengkaderan di mana gitu. Kebetulan saya ditugaskan waktu itu di asrama Kopassus, sehingga saya di samping mengajar ngaji di situ, saya diminta juga waktu itu mengembangkan anak-anak yang saya ajar ngaji, kemana diajarkan bela diri gitu. Akhirnya saya kumpulkanlah anak-anak Kopassus yang di komplek Grup 2 Kopassus itu untuk dilatih bela diri. Nah, kebetulan saya yang pernah sudah punya kader biru, sehingga saya langsung melatih di Kopassus, anak-anaknya itu ya, anak-anak Kopassus itu lebih kurang saya di sana ada 2 tahun. Dan saya waktu itu minta bantuan juga kepada adik-adik yang di UMS. Saya karena anak-anaknya banyak, sehingga saya perlu bantuan. Sehingga didatangkanlah dari UMS itu ngelatih anak-anak itu. Sampai orang tuanya mereka, anak-anak prajurit Kopassus, bapak-bapaknya senang sekali. Senang dalam artian mereka, wah, anak-anaknya bisa diajarin bela diri, diajarin agama, dan sempat kita mengadakan ujian itu, dan mereka didukung dari bapak-bapaknya juga ikut membantu kita di dalam kegiatan ujian itu, sehingga waktu itu cukup membanggakan lah kita bisa masuk ke Kopassus waktu itu. Masih ingat lah ketika habis puasa kita malamnya latihan, kemudian di tingkatan itu saya pertama kali siswa 1, yaitu melatih 1, saya sudah ikut ujian dulu masih 3 hari, kalau yang siswa masih 3 hari 2 malam kita ada ujian, dulu tidak di lingkungan kampus tapi di Tawangmangu gitu. Saya masih ingat itu ujiannya terlalu, mungkin bagi saya benar-benar ujian yang istimewa lah. Ujian kenaikan tingkat itu sering diadakan di luar, seperti di pantai, waktunya hampir lumayan juga. Waktunya 2 hari 3 malam. Kami bawa siswa-siswa kurang lebih sekitar lebih dari 180 bahkan sampai 200 itu. Saat itu yang mengesankan sekali itu ketika kita melakukan ujian kenaikan tingkat itu di beberapa tempat. Kalau kita ujian kenaikan tingkat kan biasanya di luar kota. Jadi di luar kota, di Tawangmangu, di Boyolali, di Selo, terus di Bantai Baron. Nah, itu menyenangkan sekali. Jadi acara-acara yang ada di situ, acara ujian kenaikan tingkat itu tidak hanya istilahnya merekatkan persaudaraan. Jadi antara satu sama yang lain itu merekatkan persaudaraan, terus banyak pengalaman-pengalaman yang mengesankan sekali. Misalnya seperti ketika kita melakukan long march dari jauh sekali dari Pantai Baron sampai Pantai Kukup, terus kembali ke Pantai Baron lagi, kita itu tidak pakai alas kaki, jadi kakinya itu nyeker sampai kaki kita itu melepuh itu ya. Dari
lewat di jalan raya yang aspalnya sangat panas, itu kita nggak pakai alas kaki. Kalau pakai alas kaki, itu nanti kita malah dihukum. Jadi akhirnya kita menyiasati. Nah, lucunya kita menyiasati itu kita cari daun-daun yang ada di pinggir jalan. Misalnya kalau ada daun jati, yuk kaki kita bungkus pakai daun jati. Kalau ada daun pisang ya kita bungkus pakai daun pisang. Untuk apa? Supaya kaki kita itu tidak melepuh. Jadi pelatih kita itu hanya ngetutnya kita itu lewat pakai motor. Urek itu. Nah, jadi pakai motor kita yang disuruh jalan sampai kakinya melepuh-melepuh. Kalau baru bener-bener nggak kuat sampai mau pingsan, itu baru diboncengke. Nah, sama pelatihnya seperti itu. Tapi nggak sampai tujuan juga, nanti di jalan diturunkan lagi seperti itu. Nah, ketika kita sampai di lokasi lagi, wes rasanya sampai kayak mau pingsan itu sampai aneh. Itu ketika ada perselisihan, maaf dengan perguruan yang lain. Ini bahwa perguruan lain pengen gabung ke UMS. Padahal kalau kita lihat di ADART Muhammadiyah bahwa sekolah Muhammadiyah ataupun kampus Muhammadiyah itu hanya ada satu bela diri, yaitu Tapak Suci. Makanya ketika bela diri lain mau masuk, kita belum bisa mendirikan. Yang kita konfliknya lebih lama, hampir ada 1 tahun. Perkiraan kita dulu kita kayak kita promosi apa, kemudian promosinya itu hilang, kayak pamflet kita hilang dan sebagainya, kemudian ditumpuk dengan pamflet perguruan lain dan sebagainya. Lah itulah awal konflik. Saat itu kita langsung ngebel teman-teman itu yang tempat latihan kita itu mau ditempati perguruan lain itu berkumpul semua, itu hampir 600 lebih, hampir 700-an, jejer semua. Adik-adik hanya latihan biasa, kita yang di samping itu tanpa seragam ya sudah jejer ratusan teman-teman kita untuk melihat sing pengen menggoni latihan Tapak Suci mana tuh. Untuk Tapak Suci UMS menurut saya adalah sepenggal penting dari bagian hidup saya yang saya kira sangat-sangat bermakna. Ya, saya sadar saya masuk Tapak Suci UMS itu karena terpaksa. Tapi ternyata itu juga ada andil di hidup saya. Tapak Suci UMS seperti keluarga saya, keluarga kedua lah ya. Malah jadi jalan rezeki saya, jalan hidup saya. Jadi nikmati aja. Nah, itu udah benar-benar seperti keluarga sendiri. Semuanya saling menggantungkan. Rasa kebersamaan itu, kekeluargaan yang saya alami cukup apa ya, luar biasa lah kalau saya nilai waktu itu. Kawan-kawan yang luar biasa di unit 03 dan ini sangat berkesan bagi saya. Jadi separuh perjalanan hidup saya sampai titik ini dalam kehidupan saya ya tidak terlepas dari Tapak Suci begitu. Yang mana pada awalnya itu sebenarnya kita nggak sama-sama saling kenal, belum pernah saling tatap muka atau saling sapa, tapi frekuensi dan rasa kita itu bisa tumpah ruah untuk mensukseskan sebuah akidah itu. Seperti keluarga, jadi seolah-olah meskipun mereka sekarang itu jauh, seolah-olah saya itu mempunyai saudara yang ada di luar kota, di luar Jawa, meskipun kita itu jauh, karena yaitu tadi awal dari ukhuwah Islamiyah yang ada di Tapak Suci itu sendiri. Saya rasa hal tersebut merupakan sebuah tradisi yang sangat amat penting untuk tetap melestarikan di Tapak Suci UMS. Engkau tertidur, aku
Beda kota pisah raga bukan masalahku. Lihat wajahmu di layar, ku tetap bersyukur. Saat engkau terjaga, aku kan ada di sana. Sempatkan bermain dan bawakan cendera mata. 1-5 tahun cepat tak terasa. Segala hal ku upayakan untuk melindungi. Tunggu aku kembali lagi esok pagi. Tumbuh lebih baik, cari panggilanmu, jadi lebih baik dibanding diriku. Untuk sementara ini aku mengembara jauh. Saat dewasa kau kan. Oke teman-teman. Baik, baik. Di LKPTS itulah saya naik sudah ujian yang ke-4 ke-5-nya saya baru lulus. Engkau dewasa dan aku kian menua. Jika aku berpulang lebih awal tidak apalagi di sana aku tetap sama. Saat engkau kita mana kalah. Audio ngomong apa ya? Sejak muda saya selalu bersyukur. Saya dapat jodoh gitu. Ternyata itu dapat yang lebih sangat besar, yaitu dapat istri di UMS itu. Paling sekarang kalau ada naik. Aku tahu kamu hebat, namun selamanya diriku pasti berkurang. Untuk selalu jauhkanmu dari dunia yang jahat. Ini sumpahku padamu untuk biarkanmu lebih baik. Diriku untuk sementara kita tertawakan berbagai hal yang lucu dan Ketawa-ketawanya nanti aja ya? Maksudnya kalau sudah selesai? Aku mau guyu, aku guyu. Kemana yang guyu, aku diguyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Tapak Suci UMS.